warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk rekan-rekan media yang telah hadir. Yang bagaimana pada hari ini kami selaku tim kuasa hukum Lisa Mariana ingin memberikan satu update ataupun tindak lanjut dari permasalahan yang sedang tim kami alami. Dan mungkin kita bisa lihat di slide. Oke, lanjut. Oke. Lisa Mariana memberikan kuasa kepada perdata, kepada tim kuasa hukum Law Firm Markus Nababan. Itu merupakan afiliasi kantor dari Bapak John. Jadi kami agar bisa untuk secara fokus dari kantor Pak John itu menangani sebagai dipidananya, dan untuk di kasus perdata itu ditangani langsung oleh Markus Nababan Law Firm. Jadi clear di awal. Kenapa jadi tidak menjadi pertanyaan Lisa ini apakah dua hukum atau berbeda tidak, itu afiliasi kantor kami. Dan terlihat sendiri ini untuk tim kuasa hukum telah mendaftarkan gugatan perdata itu di pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2025 melalui e-court pengadilan, yang dimana nomor perkara tersebut sudah terverifikasi dan mendapatkan nomor perkara di nomor 184, di nomor 184 garing pokoknya 2025, yaitu dasar gugatan kita adalah perbuatan melawan hukum. Ya, dasar kami untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu adalah sesuai dengan prosedur undang-undang, terutama tetap yang kami terangkan bahwa kedudukan kami ini selaku kuasa hukum sekarang itu adalah bukan lagi tentang bagaimana peristiwa si ayah ataupun si ibunya. Jadi yang kami perjuangkan di ini adalah adanya hak anak yang sudah lahir di negara ini, di mana hak si anak ini pun telah dijamin dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 garing PUU strip 8 garing 2010 yang mana di pertimbangan hukumnya akan saya bacakan. Baik ya, di poin 315 saya bacakan, menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tidak beralasan menurut hukum. Adapun pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat, yaitu apa? Inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Jadi sudah clear, dasar hukum gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yang dimanapun perbuatan melawan hukum itu tersebut sudah ada jurisprudensi di Indonesia yang di cover oleh putusan Mahkamah Konstitusi ini, yang rekan-rekan insan media juga bisa lihat untuk di slide. Oke, kita lanjut. Nah, untuk informasi kepada rekan-rekan media bahwa sidang pertama dijadwalkan itu pada tanggal 19 Mei 2025 jam 9 pagi di Pengadilan Negeri Bandung. Jadi saya harap juga di sini untuk rekan-rekan media bisa dapat hadir secara transparansi, melihat upaya hukum yang kita lakukan ini adalah sesuai prosedur. Seperti kita ketahui, dari pihak dari Bapak RK pun sendiri sudah melakukan upaya hukum pidana. Yang manapun petitum daripada gugatan kami itu adalah sama dengan tujuan yang akan dilakukan oleh Bapak RK. Yang itu, petitumnya kita bisa lihat. Petitum, oke. Coba agak di bold kamu. Oke. Intinya adalah gini, kami meminta untuk mengabulkan gugatan seluruhnya, yang pada prinsipnya di poin 3 adalah kami ingin tergugat dan penggugat itu melakukan tes DNA atau untuk mengetahui identitas orang tua terhadap seorang anak
yang dimana diatur dalam undang-undang tadi putusan MK 46 ini. Nah, jadi sangat beralasan hukum bahwasannya jika misalkan putusan MK ini merupakan karena tidak adil, anak itu perlu mendapatkan identitas. Bagaimana kita bisa menjamin negara ini anak itu bisa sejahtera? Ini kan tugas kita bersama selaku pelaksana hukum. Anak itu berhak mendapatkan namanya kebutuhan pangan, ya, berhak mendapatkan sekunder maupun kebutuhan yang pokok untuk dirinya agar dia sejahtera. Jadi sekali lagi kami tekankan, kami selaku kuasa hukum terhadap Lisa Mariana mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung adalah untuk memperjuangkan hak seorang anak yang diatur di putusan MK, dan kami tidak memperdulikan bagaimana proses tindakan si laki-laki maupun si perempuan. Jadi untuk tadi itu clear, saya juga banyak juga melihat perkembangan sekarang. Ya, saya harapkan juga untuk Bapak RK maupun melakukan ataupun dengan kuasanya bisa hadir. Kita kawal betul-betul ini secara transparan. Kita tidak lagi bicara gosip murahan. Kita buktikan sama-sama di meja persidangan ataupun di jalur hukum yang sudah disediakan oleh undang-undang. Jadi lanjut. Coba lihat. Ini oke, jadwal sidang dasar itunya perihal gugatan sudah. Jadi sementara untuk dari proses yang sudah kita lakukan saat ini adalah kita sudah mendapatkan nomor perkara di Pengadilan Negeri Bandung. Sidang pertama akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei ya. 19 Mei 2025 di jam 9 pagi. Dan juga ini sudah jelas bisa juga diakses di e-court pengadilan, itu jadwal-jadwalnya. Tentu kami juga dengan tim akan selalu kooperatif, apapun prinsip hukum daripada agenda persidangan akan kami hadapi, dan juga dari Bapak RK maupun kuasa yang terhadap binanya pun kita juga akan hadapi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, itu adalah Bapak John Nababan. Oke. Jadi kita buka sesi pertanyaan aja langsung ya, maksudnya biar siapkan oleh pihak Lisa untuk persidangan. Kalau klien kami sudah untuk Lisa sendiri apa kami maksudnya? Jadi gini, tentunya klien kami sudah siap, dalam artian siap itu memang dia berjuang untuk anaknya, dan untuk persiapan dari kami kuasa hukum sudah sangat matang. Jadi kami ingin kita ini gentle, berhadapan di hukum, dan kita tempuh seluruh upaya yang kami lakukan untuk memperjuangkan seorang anak. Bang, ini kan bisa dibilang kan kasus ini kan makin meluas ya Bang, menjadi suatu jejak digital juga ke depannya ya Bang, untuk anaknya Lisa. Apalagi kan semakin lama kan semakin besar juga anaknya ya. Gimana nih Bang, dari Lisanya sendiri sudah mempertimbangkan juga nggak sih Bang ke depannya mungkin? Saya bukan maksudnya untuk psikologi anak ke depan betul. Ya memang kalau di dunia ini kita tidak bisa namanya berpendapat bagaimana nanti anak ini ke depan. Yang penting adalah hasil putusan daripada pengadilan ini, apapun hasilnya, anaknya itu saat besar akan melihat bahwa ibunya telah berjuang untuk memperjuangkan identitas si anak ini. Jadi kita tidak bisa, siapapun tidak bisa menjamin hari esok, namun setidaknya ibunya ketika masih hidup, dia bisa mempersiapkan satu putusan yang dimana suatu saat anaknya itu lahir dan dia bisa melihat bahwa perjuangan ibunya betul memperjuangkan dirinya, seperti itu. Bang, ini kan baru-baru ini kan banyak netizen juga yang menyoroti Bang terkait Lisa kan saat ini memperjuangkan haknya, tetapi sempat ketahuan nongkrong malam di suatu klub malam. Gimana nih Bang terkait video tersebut? Lisa ada suatu beredar video Lisa sedang nongkrong bersama teman-teman baru-baru ini Bang di suatu klub malam. Gimana nih Bang? Banyak netizennya tuh bisa dibilang tuh malah lebih sentimen Bang terkait adanya bukti baru tersebut Bang. Maksudnya video yang beredar tersebut Bang. Jadi kan gini ya, kami ini kan kuasa hukum hanya menangani masalah hukum. Jadi kalau misalkan Lisa itu dia memiliki satu private
Ya mungkin itu lingkungan private di teman-temannya, Mas. Saya tidak bisa mengomentari hal itu. Namun ya gini aja kalau pandangan saya, ya orang Lisa itu berhak bersosial juga. Memang hanya Lisa aja yang di klub malam, enggak kok. Kan klub malam itu bukan identik dengan selalu kejahatan. Klub malam itu bisa orang ya pelepas stres dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya adalah itu adalah hak daripada privasi klien saya. Kita kan diatur secara kode etik nih. Nggak mungkin saya campuri privasi klien saya. Namun hal-hal yang pasti saya selaku kuasa hukum dengan tim pasti nasihati klien saya, kamu hati-hati bergaul karena di luar sana kita tidak tahu dan kita sedang melakukan proses hukum, kurang lebih seperti itulah. Maksudnya ada rasa khawatir nggak nanti terganggu dengan proses-proses ini? Saya rasa klien kami itu juga bisa menjaga dirinya ya. Dalam artian kami juga kuasa hukum tetap memantau dan menjaga dia. Kan di luar daripada yang diketahui, Lisa ini kan juga kita jaga juga gitu. Itu menjadi kewajiban kami selaku advokat, menjaga klien kami secara keselamatan mental bahkan psikologi dan keamanan dirinya tersendiri gitu. Bang, nanti sidang perdana itu wajib hadir dan terus sidangnya terbuka atau tertutup? Ini pertanyaan yang menarik. Jadi persidangan itu tentu kami akan memohonkan kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk persidangan ini dibuka secara umum. Kami akan bersurat resmi kepada Humas Pengadilan Negeri Bandung bahwa apa tujuan ini harus dibuka secara umum agar kita bisa memantau. Tolong transparan. Namun ini paling dipentingkan. Kami tidak bisa mengganggu apapun nanti keputusan daripada pengadilan. Karena itu kekuasaan kehakiman. Apakah nanti persidangan itu dibuka secara umum? Apakah persidangan itu secara tertutup? Tapi kami kalau selaku kuasa hukum yang kami inginkan adalah persidangan itu dibuka secara umum. Gitu. Karena ini kan menyangkut anak ya, biasanya Ya. tertutup. Ya mungkin ya. Nanti kita lihat ya. Nah, maksudnya kita pasti upayakan yang terbaik. Jadi gini aja, saya mau tutup untuk 2 pertanyaan terakhir. Terima kasih teman-teman. Boleh silakan. 2 pertanyaan terakhir. Bang, pihak Aulia katanya udah melunak tuh, katanya sekarang udah merasa empati dan simpati terhadap Lisa yang memperjuangkan anaknya. Gimana tuh menurut Bang? Ayu Aulia itu siapa? Aulia yang kemarin korban juga Bang tentang Aulia yang jadi saksi. Enggak, saya nggak kenal dan juga saya nggak tahu itu siapa. Itu bukan concern kami, no comment saya. Ada yang lain? Ya, tadi angkat tangan nggak? Oke, jadi selamat sore teman-teman rekan media. Terutama saya mengucapkan terima kasih. Mungkin ada closing statement dari rekan saya, yaitu Bapak John. Silakan Bapak John. Ya, mungkin terima kasih buat rekan-rekan media yang udah hadir pada saat ini. Mungkin penutup dari sana, ya karena ini sudah berjalan dengan langkah hukum di masing-masing maupun di pihak LM dan RK. Saya harap buat Bapak RK hadirlah di permukaan. Terima kasih. Bang, terakhir Bang, pertanyaannya agak menyimpang nih. Perkembangan dari Lisa sendiri, berat badannya sudah turun berapa? Karena kan kemarin-kemarin dia body shaming itu Saya body shaming itu. Kemarin dia Nggak boleh. sedang Kamu media dari mana kamu? bukan, kemarin kan dia lagi rame. Dia menunjukkan kalau dia lagi mau menurunkan berat badan. Kita doakan lah biar Kita doakan yang terbaik. Dan kita pengen tahu perkembangannya sejauh mana. Yang jelas sehat walafiat, siap lahir batin menghadapi semua. Terima kasih. Lisa sendiri kan memang benar-benar pure karena anak ya Bang. Nah, mungkin saat ini bagaimana dari pihak RK sendiri mungkin setelah adanya gugatan ini memang udah ada pemanggilan kah atau bagaimana Bang? pasti sudah gini kan saya bilang balik lagi pemanggilan itu akan dilakukan oleh pengadilan langsung kepada para pihak. Contohnya kayak kami penggugat, kenapa kami sudah tahu jadwal persidangannya? Karena kami sudah mendapatkan panggilan secara e-court elektronik maupun secara hard panggilan sidang itu. Ada hard filenya gitu. Mungkin setelah itu tapi berharap ini nggak sih Ridwan Kamil mau melakukan tes DNA untuk memperkuat gugatan Abang? Mudah-mudahan ya kita doakan yang terbaik segala proses hukum
Saya juga mendoakan proses hukum Pak RK baik dan proses hukum kami juga baik. Tapi dari pihak sana menyebut bahwa RK nggak bakalan hadir, artinya abang menjadi ini nggak sih, atau mempersulit gugatan abang atau seperti apa? Enggak dong, kita udah ada aturan hukumnya. Ada putusan peraturan Mahkamah Agung di mana nanti di dalam mediasi pihak tergugat ataupun PRK itu harus hadir. Jika tidak hadir, maka itu kita berhak menyurati nanti majelis hakim bahwa itu adalah etikat tidak baik dari si tergugat gitu loh. Bang, tadi kan abang sebutkan bahwa putusan MK itu mengatur bahwa anak lahir di luar pernikahan tapi disebutkan dengan tes DNA alat teknologi. Apa yang dapat hak dari putusan MK tersebut? Maksudnya gimana? Hak yang didapat akan didapat oleh si anak dari putusan MK tersebut, anak yang lahir tanpa pernikahan tapi bisa dibuktikan. Jadi gini. Saya tidak bicara substansi tapi saya bicara aturan hukum. Kalau memang nanti putusannya anak itu adalah anaknya si RK, tentunya dia berhak mendapatkan hak waris daripada RK. Namun kalau dia tidak terbukti, ya kita juga patuhi proses hukum, dibiarin aja gitu loh. Maksudnya dalam artian klien kami pun ya berarti anak yang sekarang tidak berhak mendapatkan warisan dari Bapak RK. Kita bukan bicara tentang waris di sini. Anak ini berhak tumbuh dewasa, berhak mendapatkan identitas. Diakui aja gitu maksudnya. Tidak diakui pun tidak apa. Makanya ada proses hukum. Tapi hadapilah fakta ini secara jantan. Nah Bang, ini kan dari kemarin-kemarin tuh maksudnya dari awal LM melakukan enggak dari awal LM kan dia ngupdate video call, ngupdate itu maksudnya bukti-bukti hal seperti itu Bang, chat, video call gitu. Ini ada bukti baru kah atau bagaimana nih Bang? Pasti ada lah. Apa nih yang bukti yang mungkin boleh dikasih tahu nggak sih segong apa gitu bukti ini? Pokoknya nanti di persidangan aja ya teman-teman ya. Udah Bang, satu lagi Bang, abang kan sebagai kuasa hukumnya dari Lisa Mariana, tapi sejauh ini abang melihat kejujuran Lisa seperti apa, bahwa hanya satu nih, itu bahwa anaknya RK. Abang melihatnya seperti apa kejujuran Lisa ketika saya gini, saya selaku pengacara punya intuisi sendiri, yaitu saya memiliki nurani bagaimana melihat klien saya ini. Tentu saya mendampingi klien ini bukan sekedar hanya tentang bicara transaksional. Intinya saya juga hati nurani saya ada di atur politik bahwa saya ingin menolong Lisa Mariana. Selesai. Oke, intuisi abang apa? Intuisi abang ya itu saya. Enggak, apakah benar hanya satu artinya itu anaknya Pak RK atau gimana? Kesehatan LM sendiri bagaimana Bang? Mentalnya mungkin atau bagaimana? Mentalnya sekarang bagaimana? Sudah mulai pulih. Terima kasih. Bagaimana mungkin pemulihannya?